أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيران بذي سلامي مزاجة دمع جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأوبض البرق في الظلماء من إضامي فما لعينيك إن قلت انفو فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيك يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله
وأصحابه وذرياته أجمعين. شيء لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم حولنا ومن حولكم وخصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kangge hajat kula panjenengan sedaya, hajat dunya, hajat akhirat kita mugi-mugi dipun paringi ijabah kalian Gusti Allah. Kita sedaya dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang saleh salehah, rezeki ingkang kathah barokah, ugi akhir hayat kita dipun paringi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Sareng-sareng lenggah kita tenggene majelis ingkang minulya niki, sareng-sareng kita niatkan niat thalabul ilmi, niat patus ilmu, niat mendekat kepada Allah, niat derek tindak lampai Kanjeng Nabi, i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kaping kalih, tak henti-hentinya kita harus dan wajib bagi kita untuk mengucapkan rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak hanya diucapkan di mulut tapi juga merasakannya di hati, kemudian memaksimalkannya dengan segenap kemampuan kita. Supaya nopo? Supaya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir, nikmat batin, terutama yang hari ini lagi kita syukuri adalah ketika Allah memberikan, menurunkan Al-Quran untuk kita umat Islam, supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita, supaya Al-Quran itu menuntun kita bagaimana seharusnya hidup kita agar tidak kesulitan, hidup kita agar tidak meraba-raba, karena Allah niku suka untuk kita agar dalam keadaan yang mudah-mudah saja. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kehidupan kita itu gampang, dan Allah itu enggak suka kalau kita itu sulit.
Jadi kalau kita merasa bahwa kita itu sekarang lagi sulit atau bagaimana, maka solusinya satu, yaitu banyak beristighfar kepada Allah, karena hakikatnya yang mempersulit adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau mengikuti apa yang digariskan didhawuhne kalih Gusti Allah, insya Allah semuanya mudah. Okay. Mula niku niki nikmat harus disyukuri. Cara mensyukurinya nggih kados panjenengan kula tenggene mriki sama-sama ngaji, sama-sama belajar memahami Al-Qur'an niki. Ini adalah bagian dari kita mensyukuri Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada kita. Mugi-mugi rasa syukur ini akan membuat Allah semakin sayang kepada kita sehingga nikmatnya ditambahi. Allahumma amin. Yang ketiga, salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah adalah sosok yang sangat harus kita jadikan teladan. Bagaimana beliau menghadapi orang beriman, bagaimana beliau menghadapi orang kafir, bagaimana beliau menghadapi orang-orang munafik. Cerita di awal adalah ceritanya tentang Abdullah bin Ubay. Singkat mawon, karena ini nanti akan menjadi pengantar bagi ayat yang baru saja kita baca, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Abdullah bin Ubay adalah pemimpin orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay niku punya pasukan, punya kelompok, punya pengikut. Nah, suatu ketika ada kabar bahwa orang-orang Quraisy Mekah itu ingin menuntut balas atas kekalahan mereka di perang Badar yang sangat memalukan dan sangat menghinakan. Mereka enggak terima. Sekarang mereka datang memberitahu bahwa kita harus rematch, kita harus tanding ulang, menginformasikan, dan ternyata benar informasi itu walaupun tidak secara langsung, tapi persiapan-persiapan yang dilakukan di Mekah dan berdasarkan mata-matanya Kanjeng Nabi, ternyata akhirnya sampai juga kabar kepada Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat-sahabatnya untuk mempersiapkan diri atas serangannya orang kafir Quraisy yang akan datang, di mana dibaca bahwa kafir Quraisy yang datang waktu itu adalah jumlahnya diperkirakan 2000 orang. Nah, keadaan pada waktu perang Uhud berbeda sekali dengan keadaan ketika perang Badar. Di perang Badar umat Islam niku tidak siap berperang, tapi terpaksa harus berperang, sehingga jumlahnya pun kalah jauh, 300 dibanding 1000 orang. 300 itu pun yang membawa senjata tidak banyak, yang terlatih pun semakin tidak banyak. Nah, tapi seperti yang kita semua sama-sama maklum bahwa di perang Badar itu walaupun seperti itu keadaannya, tapi umat Islam menang dengan gilang gemilang. Nah, ini membawa beberapa efek samping kepada beberapa orang Islam, terutama yang ikut pada waktu perang Badar. Jadi ketika diajak oleh Kanjeng Nabi untuk persiapan perang Uhud, sebagian sahabat niku ketika dijak latihan, Pak, dijak latihan, ayo kita berlatih mematangkan strategi. Jawabannya sebagiannya niku, wahai Rasulullah, bukankah di dalam pasukan kita ini ada panjenengan orang yang sangat dekat dengan Allah? Engkau tinggal berdoa, maka kita akan menang. Sebagian yang lain lagi, ngapain kita capek-capek harus berlatih? Kemarin waktu perang Badar saya bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang kafir itu lari tunggang langgang karena ternyata di barisan kita ada malaikat. Yang lain memperkuat, lah iya tahu Kanjeng Nabi, kemarin kita itu kan jumlahnya 300, ngapain kita khawatir, 300 saja bisa menang kok, jadi kita nggak perlu latihan. Wah, repot nih.
Ya, overconfident, terlalu percaya diri. Dan Nabi nggak suka nih, nggak suka. Jadi akhirnya Nabi pun ya bolak-balik ngajak, itu bulet ae ngoten nggih. Bulet ae. Sehingga seminggu waktu mepet, akhirnya ya terpaksa ada juga latihan, tapi ya latihan seminggu niku ya latihan nopo Pak ngoten nggih. Ya hanya memantangkan beberapa strategi yang kira-kira bisa mampu mereka lakukan. Nah, yang menarik yang pengen kula ceritakan di sini, yang membuat overconfident salah satunya adalah jumlah umat Islam, jumlah orang-orang yang ikut berperang waktu itu nambah Pak. Jumlahnya totalnya itu 1.000 orang. Ini jumlah yang berkali-kali lipat dibanding ketika mereka perang Uhud. Nah, dari mana jumlah tambahan yang sangat banyak ini? Salah satunya adalah dari jumlah para pengikut-pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia dikenal di kemudian hari menjadi tokoh munafik. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay? Ya, ketika perang, arep persiapan perang, yo ayo semangat Pak. Tapi giliran waktu hari hanya niku mereka tiba-tiba mengundurkan diri. Alasannya ono ae. Nah, alasannya ada saja, sing lali durung ngarit lah, sing nopo, sing lara weteng lah, macam-macam lah pokoke. Wong jenenge alasan bisa dibikin kan ngoten. Nah, hari hanya Pak, hari hanya menjelang berangkat tiba-tiba mengundurkan diri, dan itu jumlahnya tidak sedikit karena jumlahnya itu 30% dari jumlah pasukan, sekitar 300 orang. 300 orang tadi itu jumlahnya 1.000, kalau di ngelawan 2.000 orang yang akan datang niku wis kalah bilangan Pak sebenarnya. Nah, ini sekarang tinggal berapa? 700. Banyak di antara mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, niki membuat guncangan yang hebat di tengah-tengah orang yang akan berperang, karena awalnya tadi wis mulai percaya diri, tapi sekarang napa? Jumlahnya berkurang. Ya keder juga Pak. Waduh iki apa kira jumlah tinggal 700 orang. Tapi Nabi memberikan nopo niku tasjiknya, memberikan motivasinya, akhirnya mereka pun berangkat. Ditambah lagi ada salah seorang tokoh pendeta Yahudi namanya Mukhairik. Mukhairik ini kayak merasa terpanggil karena dia pun tinggal di Madinah, dan juga dia merasa bahwa ada banyak kesamaan ajaran antara agama Yahudi dan agama Islam. Yang menyerang adalah orang-orang pagan, orang-orang yang menyembah berhala. Jadi Mukhairik pun terpanggil, saya dan Nabi Muhammad mempunyai banyak kesamaan ajaran agamanya, termasuk tauhidnya. Jadi itulah yang membuat Mukhairik itu terpanggil, yang pertama. Yang kedua, izin Pak, ndelok kelakuane umatnya sebagian orang-orang Yahudi sing asale katene berangkat melok tiba-tiba mengundurkan diri. Dia pun akhirnya ikut turun ke gelanggang medan peperangan. Tidak hanya itu, santri-santrinya juga diajak semua. Murid-muridnya Mukhairik diajak semuanya. Bahkan yang fenomenal, beliau mengatakan, ini pendeta Yahudi ini kaya Pak, kaya sekali. Beliau pun bilang, kalau nanti saya mati, maka semua harta tinggalan saya semuanya akan saya berikan kepada Rasulullah untuk modal membangun kota niki. Luar biasa. Nah, akhirnya beliau pun syahid, dan syahidnya pun ternyata beliau dalam memeluk agama Islam. Nah, ini cerita Abdullah bin Ubay yang seolah-olah awal-awal koyok yo ndukung keimanan, tapi ternyata tidak. Nah, di sini di ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian dari manusia
itu ada orang-orang yang berkata bahwa saya itu beriman. Saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi ternyata wa ma hum bimu'minin. Ternyata mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka beriman, mengucap iman itu dalam rangka untuk menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga menipu orang-orang yang beriman. Tapi apa sebenarnya yang mereka lakukan? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka sebenarnya tidak lagi menipu Allah. Mereka sebenarnya tidak lagi menipu siapa-siapa, tapi sebenarnya menipu dirinya sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada sakit, ada penyakit. Dan di dalam hati yang ada penyakit itu kemudian oleh Allah ditambahkan lagi fazadahumullahu marada. Kemudian penyakitnya ditambahi lagi. Jadi satu penyakit kemudian mengundang penyakit yang lain, ditambah lagi oleh Allah penyakit yang lain. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan mereka itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih sebab mereka telah mendustakan Al-Quran, sebab mereka telah menganggap bohong Nabi Muhammad, sebab mereka gak ngandel ambek Gusti Allah. Nah, terus wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang seperti itu jika dikatakan kepada mereka, kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi ya. Mereka akan menjawab, enggak kok, kami enggak berbuat kerusakan di muka bumi. Kami ini justru malah memperbaiki, malah membuat enak tinggal di bumi ini. Ngoten. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka tidak lagi berbuat kebaikan, tapi sebenarnya mereka berbuat keburukan, tapi mereka enggak kerasa. Bapak Ibu, di sini nanti akan kula coba menerangkan dengan sesingkat mungkin, karena niki ada dua fasal yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah tentang kelakuannya sebagian besar dari umat manusia. Mereka mengatakan iman tapi ternyata tidak beriman. Nah, mari kita tidak membahas orang lain Bapak Ibu. Mari kita bahas diri kita sendiri sebagai bagian dari muhasabah kita kepada diri kita sendiri. Muhasabah niku introspeksi. Apakah kita sudah benar-benar beriman? Jangan-jangan kita niku gak patek iman kan ngoten ya. Nah, ukuran iman itu bagaimana? Hukuman iman itu dalam banyak pengertian. Sing sederhana niku iman itu adalah yaitu pengucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, lalu pengamalan dengan amal jawarih. Amal jawarih niku anggota tubuh badan. Intinya napa? Antara hati, ucapan dan amal harus selaras kepada Allah. Nah, kita hidup di dunia ini, tugas utama kita niku satu, memperjelas identitas kita sebagai hamba. Setiap hari yang kita lakukan, kita ngelakoni sholat ngeten niki ini memperjelas identitas kita. Memperjelas napa nyatane? Dikongkon diperintah oleh Allah, hambaku bersujudlah, kita sujud. Diongkon rukuk, kita rukuk. Diongkon berangkat jamaah subuh walaupun abot, kita berangkat juga. Diongkon golek ilmu, diongkon iktikaf, kita berhenti sekarang saat ini tenggene mriki, lenggah tenggene mriki, kita budal juga. Nggih, jenengan dadose berangkat tenggene masjid niki mboten krana napa-napa, tapi karena menyadari bahwa ini adalah perintah Gusti Allah. Nah, niki memperjelas sifat kehambaan kita
yang selalu nurut nanggone tuannya, nanggone pangerane. Diperintah ngene budal, tengkon ngalor budal, tengkon ngidul budal, tengkon ngetan nggih budal. Nanti ini Bapak Ibu puncaknya itu ketika jenengan melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Tenggene mriku ibadah haji, ibadah umroh niki semakin memperjelas, nggih. Memperjelas napa? Sifat kehambaan kita begitu kita diperintah, muter-muter keliling Ka'bah 7 kali. Kita pun manut, Pak. Jangan muter 7 kali manut. Berjalan, mari berjalan melayu kecil 7 kali. Rupanya bentuknya sa'i. Kita pun juga manut. Ini ketika manut kita tanpa perdebatan, tanpa napa niku pamrih, Gusti engko nek kula wis mari ngeten kula entuk napa? Ndak. Ketika kita enggak pernah mempertanyakan itu, kita hanya manut diutus Gusti Allah. Itulah namanya penghambaan yang sejati. Nah, tugas kita niki Bapak Ibu. Tugas kita niki napa? Memperjelas identitas kita sebagai hamba Allah. Jadi artinya apa? Apapun yang kita lakukan setiap hari ini kudu mengarah ke sini. Nggih, kudu mengarah ke proses penghambaan. Lah, mungkin nanti akhirnya kemudian kita niku urip tenggene donya niku kemudian mempunyai peran masing-masing. Nggih. Nah, peran ini nanti ada yang membuat orang itu semakin dekat kepada Allah, ada juga yang semakin membuatnya lalai. Nanti ada keadaan-keadaan yang membuat dia semakin kelihatan bahwa dia itu adalah hamba, tapi ada juga yang semakin kemudian berbalik, dia gak ketok sifat kehambaannya, yaitu malah ketok sebaliknya, sok-sokan tadi pangeran. Nah, niki kula pelan-pelan kula beto ke anu nggih. Mugi-mugi tutuk, mugi-mugi sareng kalih hidayah Gusti Allah. Nah, kemudian kehidupan kita akhirnya kan ngeten Bapak Ibu. Kehidupan kita akhirnya pasti niki sedaya niki semuanya pasti akan mengalami puncak kejayaan dan mengalami titik terendah dalam hidupnya. Niki mesti siapapun. Ya, siapapun. Nah, kalau Gusti Allah memang didamel ngoten supaya dia itu tetap bisa memperkenalkan dirinya bahwa Gusti kula walaupun jenengan damel bagaimanapun, mau didamel kaya banget, didamel miskin banget, didamel longgar banget, didamel sehat banget, saya tetap bisa membuktikan bahwa saya adalah hamba Allah. Nyatane kula walaupun loro rada-rada ngreges kula nggih tetep berangkat nanggone masjid untuk jamaah. Jenengan nilai Gusti, jenengan terima ibadah saya Gusti, jenengan anggap saya sebagai hambane panjenengan. Nah ini nggih Bapak Ibu. Nggih. Ada titik ketika kita niku jaya apa niku jaya banget ngoten nggih. Enten tiyang niku nek diparingi jaya karirnya luar biasa, uangnya banyak, kesehatannya luar biasa, pengikutnya anak buahnya juga banyak. DE enek sing ngeten iki sing eling Gusti Allah. Nanti kali Gusti Allah akan dijajal di keadaan yang lain. Sing jajal sih dikai duit entek kabeh, pengikutnya tiba-tiba brondoli gak ono blas, anak buahe wis kawus kabeh, terus dirinya napa niku sakit. Jajal. Nek wis kaya ngene apa dhek sik tetep iso membuktikan bahwa dia adalah hamba Allah. Ternyata akeh sing gak kuat Bapak Ibu. Gak kuat ya napa? Biasanya kadang-kadang mulai menyalahkan dan mulai tidak percaya. Ya napa sih Gusti? Kula biyen niku rajin sedekah lho. Janjange sedekah niku tolak balak, tapi kok sakniki kula sik pancet lara niki dos pundi? Akhirnya dia mulai digoda oleh setan, mulai diragukan oleh setan. Loh, jare setane, wis tak kandhani awakmu. Pangeran niku gak ono. Ngoten nggih. Lah apa arek soro salat. Kata setan mungkin kita akan dibikin ragu-ragu.
Tapi enten tiang yang sebaliknya. Digawe melarat niku kuat. Sabar. Giliran dikeri rodok sugih sithik wis lali. Dhek ngrumangsani napa? Ya mesti ae aku sugih wong aku rajin nabung kok. Ya mesti ae aku sugih wong aku iku akas nyambut gawe. Ya mesti ae aku apa jenenge isok sugih wong saya bisa merawat relasi-relasi saya. Nah, niki ternyata dia bisa iman di posisi ketika melarat, tapi pas sugih ndak bisa. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya keadaan kita mau bagaimanapun, enten tiang niku nggih pas waras ngoten, Masya Allah, iso iman tenanan, tapi pas diparingi loro, dek akeh sambate, nggih, akeh sambate. Sambat kabeh wong disambati kaya-kaya dialah yang paling menderita, dan kaya-kaya dhek gak terima bahwa ini adalah takdir saking Gusti Allah. Lah niki yang kemudian akhirnya imannya mulai terkikis. Padahal iman Bapak Ibu yang kita tahu salah satunya rukun iman itu adalah napa? Percaya kepada takdir baik dan buruknya. Tiang niku nek percaya sing niki Bapak Ibu, iman terhadap takdir baik dan buruknya, wis ta, mboten enten tiang ngersula, mboten enten tiang nelongso, enggak ada. Karena dia tahu napa? Bahwa yang ditetapkan oleh Allah enggak mungkin salah. Ketika saya diberikan ngeten niki keadaannya, hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya, lemah selemah-lemahnya, itu adalah ketetapan Allah dan saya ridho. Ya sudah, tak lakoni wae. Nah, niki hamba yang baik Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang bagian dari muhasabah ini, apakah iman kita sudah seperti ini napa dereng? Nggih, kadang Ustaz, ngoten nggih. Kadang ya lagi bagus ya, walaupun loro-loro tetap iso nduduhno napa keimanannya, penghambaan. Kadang. Nah, lah nek ngoten niku berarti kita niki termasuk wong iman apa mboten Ustaz? Nah, akhirnya alhamdulillah kabar baiknya Kanjeng Nabi niku pun paham bahwa akeh umat niku bakal kaya akhirnya enten dawuh kan, iman niku zada wa yangkus, iman itu ya nambah ya berkurang. Anoten. Carane supaya iman nambah terus niku dos pundi? Ya niki butuh ilmu yang banyak Bapak Ibu. Carane supaya iman itu ketika berkurang niku kita niku tetap kurangnya masih dalam keadaan yang baik, maka ini juga butuh ilmu. Ibarat kata ngeten, enten tiang nabung sehari 1 juta, terus besoknya gak iso nambah, gak mboten nambah tabungane, tapi yo gak minus, ngoten nggih. Besoknya lagi nambah lagi 1.100.000, tapi hari berikutnya mulai minus 500, terus. Nah, tapi kira-kira niki nek ditarik panjang, kira-kira niki tambah dukur, tambah kathah mboten tabungane Bapak Ibu? Tambah banyak. Niki napa niku kurva yang baik. Tapi ada orang niku napa? Hari pertama keuntungannya 1 juta, tapi hari kedua minusnya 2 juta. Hari ketiga naik jadi 2 juta, tapi hari keempat minusnya 4 juta. Niki ya napa? Turun apa naik kira-kira? Ya turun. Nggih. Atus kula niki alhamdulillah nek pas Ramadan niku Bapak Ibu. Nek pas Ramadan kita puasa ngoten nggih, keluar dari bulan Ramadan niku bobot kula mudhun bisa 2,5 kilo. Tapi begitu Sawal wis arep entek nambah 4 kilo. Nah, niki utang jenenge, Pak. Nggih. Nek mantun umroh biasa nggih ngoten. Setelah pulang dari umroh niku bobot niku turun, tambah enak awak, tambah sehat awak, ngoten nggih.
bisa turun. Tapi begitu di rumah rodok suwi titik nambah maneh. Lah niki napa niku kenaikan dan penurunan yang tidak seimbang. Al imanu zada wa yanqus, iman bertambah dan berkurang itu wajar untuk kados tiang-tiang seperti kita. Tapi bagaimana nambahnya lebih banyak daripada kurangnya, niki yang harus kita perjuangkan. Saged dipaham Bapak Ibu? Oke. Nah, kita jangan sampai mengaku bahwa kita itu iman, tapi ternyata kemudian di hari akhirat kemudian naudzubillah ternyata wa ma hum bimumin, ternyata bukan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu nanti akan terbukti benar-benar beriman ketika oleh kehidupan dia dibanting berkali-kali ternyata sik pancet iman. Bukan ketika DE mantun ngoten mari panen bersyukur DE iso iman ya alhamdulillah, tapi ya umum ngoten niku wis akeh tunggale. Karena napa? Enak. Biasanya enak niku eling pangerane. Tapi begitu gak enak mulai golek liyane. Mboten ngoten. Ini memang naluri manusia begitu ngoten. Naluri manusia itu begitu. Lah ini yang harus kita hindari. Kenapa? Ya, kalau seperti ini nanti kita masuk dalam sesuatu yang harus kita takuti, yaitu yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yahda'una illa anfusahum wama yash'urun. Niki koyok-koyok dhek masuk dalam golongane wong iman, ngaku dadi wong iman, menipu dirinya dan orang lain dengan cara menganggap bahwa dirinya beriman tapi ternyata tidak beriman. Nah, iman niki selain kita faham bahwa iman inilah nanti yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti, tapi Bapak Ibu, iman ini justru nanti akan membuat kita di dunia niki mendapatkan satu nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Kula pernah menyinggungnya di minggu yang lalu. Ada kenikmatan tertinggi tenggene dunya niki yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang kenal dengan Allah, orang yang ma'rifat billah. Niki kalimat bahasa Arabnya ma'rifat billah, tapi nanti saya akan menggunakannya tidak menggunakan bahasa Arab tapi pakai bahasa Indonesia, yaitu orang-orang yang kenal dengan Allah. Supaya nopo? Supaya untuk menstimulasi otak kita bahwa kita semuanya itu bisa kok kenal dengan Allah. Ngoten nggih? Kita bisa mengenal Allah, dan mengenal Allah itu jauh lebih mudah sebenarnya daripada kita mengenal seseorang. Karena kita mengenal seseorang mungkin kita hanya akan tahu nama, tapi kita nggak tahu sifat aslinya. Tapi kalau kita mengenal Allah niku gampang. Sebenarnya sangat gampang. Oke. Apa nikmat tertinggi itu? Nikmat tertinggi itu apabila kita kenal baik dengan Allah, maka nikmat itu Allah akan berikan kepada kita nopo? Jannah muajjalah, yaitu surga yang disegerakan. Surga yang disegerakan artinya surga di dunia. Nah, surga muajjalah ini hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Mengenal Allah di semua keadaan, bukan hanya mengenal Allah di satu keadaan. Itulah kenapa kita niku kalih Gusti Allah, kehidupan kita niku diparingi keadaan yang bermacam-macam. Pernah sehat banget, pernah ayu banget, pernah ganteng banget dalam kehidupan kita sendiri nggih. Jangan dibandingkan dengan orang lain, ngoten nggih. Makanya kalau bilang bahwa jenengan pernah berada di titik kesehatan yang paling tinggi, berarti kira-kira jenengan umur pinten, Pak? Ya mungkin umur 20, umur 25, ya. Titik kesehatan kita yang paling tinggi.
Tapi enek juga wong sing umure 20, selawe, 30 loro-loron giliran umur 50 munggah malah sehat niku ada. Tapi intinya yang pengen kula perkenalkan apa? Bahwa kita semuanya pernah ada di titik kesehatan paling tinggi. Tapi juga ada pernah kita loro ya sak lorone. Tapi tiap orang berbeda nggih. Lalu kita pernah punya riwayat bahwa kita niku wis duwe turah-turah. Tapi pernah juga punya pengalaman bahwa kita niku Masya Allah sing digawe mangan saiki lho gak ono. Kita semuanya pasti pernah mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Lalu kenapa Allah tetapkan kepada kita keadaan-keadaan seperti ini? Keadaan seperti ini ditetapkan oleh Allah satu, fungsinya satu, supaya kita mengenal Allah dan kita mengenal diri kita sendiri. Kita apakah masih tetap menjadi hamba Allah napa mboten, seperti yang kula sebutkan tadi di awal-awal tadi. Bon. Jadi niki fungsinya iman nanti untuk apa? Untuk kehidupan di dunia kita dan juga di akhirat. Kemudian disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih utama, jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih nikmat, jauh lebih awenak daripada kehidupan ula, yaitu kehidupan di dunia. Kalau kita merasa bahwa kita di dunia wis uripe awenak, makanan yang kita suka itu selalu tersedia, maka tenggene akhirat nanti akan lebih utama, karena saenak-enake panganan nang gone donya panggah ono gak enake. Entah gak enake itu ada sebelum makanan itu atau sesudahnya. Maksudnya ada niku ya napa? Arep ngentukno panganan iku leren ngoyo dhisik, leren masak kangelan dhisik baru dapat itu. Kan ngoten. Atau sesudahnya gak enake. Gak enake bentuke napa? Mari mangan enak tibake ana efek sampingnya. Napa? Entah kakinya, entah napa kolesterolnya, entah darahnya, dan penyakit-penyakit metabolik yang lain. Kan ngoten. Niki kadang, tapi nopo yang perlu garis bawahi, selagi sik nanggone donya, setiap kenikmatan akan selalu beriringan dengan ketidaknyamanan, kegaenaan. Pokoknya seneng pasti ono, susah. Tapi begitu kita nanti tenggene masuk tenggene alam akhirat, semuanya sudah berpisah, jalan sendiri sendiri. Yang seneng jurusane swarga, bahagia senengane swarga, enak nanggone swarga. Sing susah, sing marah, sing kecewa, sing isin, yang merasa terhina, nanti belok kiri ke arah neraka. Jadi tiang penduduk neraka tidak akan pernah merasakan bahagia sedikit pun. Yang ada di neraka tidak akan pernah merasakan senang dan nikmat sedikit pun. Kenapa? Karena di akhirat nikmat dan laknat sudah terpisah. Tapi nek sing nanggone donya selalu bareng, Pak. Gitu? Ya kita niki kan nggih ngalami to. Selalu ada saja ketidaknyamanan. Ngoten nggih. Enak turune gawe AC, anune kasure empuk, kamare kedap suara, wis tenang, hening, enak. Jare sapa enak sepenuhnya? Ono gak enake. Kenapa? Ada harga yang harus dibayar, Pak. Mahal itu, gitu ya. Napa ndamel AC, ndamel tuku kasur empuk kan nggih mahal. Akhirnya nyambut gawe ini rotok soro kan ngoten. Enek wong arek enom-enom niku Pak, turu nang masjid ini gelendangan, gelendung ngono ae dadi turune, Pak. Nggih. Kita yang melihat kadang iri, kok cek enak ya arek iki turu. Kita mau tidur seperti itu kadang nggak bisa, Pak. Ngoten nggih. Dia tidur kita nek arepe niru kados ngoten, tangi-tangi moro-moro kembung. Ngoten nggih. Utawa nekuk-nekuk sirahe, aduh kenger kan ngoten nggih. Nggih gitu. Nggih. Ya enak sih kan gak bayar, gak ada tuku kasur, gak ada AC dan lain sebagainya. Tapi yang ngono tangi turu kemeng kabeh.
kan ngoten nggih. Jadi selalu saja ada bareng ngoten nggih. Napa antarane kebahagiaan dan kesusahan selagi sik nanggone donya pasti akan bareng. Ustaz, kula protes, kula gak terima. Napa? Kula niki selama hidup saya niku selalu gak enak tuwa Ustaz. Ditinggal wong tua kecili misalnya. Semuanya harus saya perjuangkan sendiri, ngoten. Terus ngoten, ya wes pokoknya nyambut gawe dhewe soro. Pertanyaannya sekarang kamu gimana? Ya alhamdulillah Pak, enak sekarang. Terus kamu dibandingkan dengan orang seusiamu yang kecil enak, kira-kira nek saiki podo-podo diuncalno nang nggone pulau, kira-kira yang tahan yang mana? Kan sing kecil sing susah nih Pak. Ya. Kan panggah enak awakmu. Nggih. Kacake napa? Sing situke enake dipek ket cilik, sing situke gak enake dipek ket cilik. Percaya niki nanti akan selalu berbarengan kok. Soalnya napa? Nggih niki lah hukum di dunia. Nggih. Zaman cek cilik ngeramut anak suworo, mengasuhnya Masya Allah, ngejak ngomong. Nggih. Cek cilik ini selalu ngejak ngomong. Jenenge arek cilik, kita orang dewasa ngomong mbak arek cilik niku gregeten, Pak. Napa soalnya? Gak tutuk-tutuk nih ngomong. Oleh ngomong ya cik dibolan baleni. Kita sebagai orang tua kadang ya apa sih? Ngoten. Ya kadang ya bingung, kadang ya blenger kan ngoten nggih. Tapi kalau kita mau, Pak, kalau kita mau napa niku ngajak komunikasi anak-anak kita, terutama seumur di bawah 7 tahun niku, diajak ngobrol, terus merengono diajak maca buku, kan rada soro Pak, Masya Allah. Nanti dia di umur 10 tahun ke atas cerdas Pak, nggih. Sorone cilik tapi kok gedene gampang. Enak sing sik cilik, anake waktu sik cilik-cilik, wong tuane sibuk bekerja, entah nunggoni toko, nunggoni laundry, entah nunggoni restorane apa, sehingga alah daripada anak iki apa jenenge ngeroweng nangis saya wis melengo kayak HP misalnya gitu. Biarkan saja, coba nanti gede nih Masya Allah dijak ngomong gak patek nyaut Pak. Nggih, dijak ngomong gak patek nyaut, diterangkan sesuatu gak patek nyandak. Kenapa? Tidak ada proses belajar waktu kecilnya, gak tahu dijak komunikasi. Ternyata ngobrol saja itu luar biasa loh Pak. Nggarakno anak cepet cerdas. Ngobrol saja. Jenengan bedakna lah coba. Anak sing kulino dijak ngobrol ambek bapak ibunya waktu kecil, ambek anak sing nggak pernah dijak ngobrol tapi hanya diperintah saja. Belajar, ngaji, sholat. Kacek Pak. Kacek napa? Kecerdasannya jauh berbeda. Nah, maksud kula napa sampeyan kula ceritakan di sini. Selagi sik nanggone donya, soro niku selalu bareng ambek gampang. Rahmat selalu kemudahan selalu berbarengan sama kesulitan. Bukankah Gusti Allah sampun dawuh inna ma'al usri yusra. Kesulitan selalu bareng sama kemudahan, dan itu diulang 2 kali oleh Gusti Allah. Kesulitan selalu bareng sama kemudahan. Ya sudah, kalau kita sudah paham dan iman ini, ya wes. Kalau kita lagi sulit sekarang, kita harus yakin ada kemudahan. Kula niku pernah Bapak Ibu, niki zaman kuliah dulu. Zaman kuliah dulu itu naik bis, nama bisnya bis nomor 10. Bis nomor 10 niku melakukan niku jarang-jarang dari tempat kami tenggene Mesir sana, tenggene Kairo menuju ke tempat perkuliahan. Jadi sekali bis niku teko niku langsung numpuk uang sing mlebu. Seringnya niku begini. Napa? Mek isok ngadeg ndamel sikil sitok. Satu kaki saja. Ya, sempit toh Bu, sempit. Orang menganggapnya dari luar, ya, sempit. Tapi begitu kita di dalam,
oke-oke saja. Nyatane kula ngadeg ngoten niku hampir sampai 1 jam karena yo jalanan juga macet, ngadeg ngoten niku. Ternyata ya oke-oke saja. Nanti kaki menemukan caranya sendiri untuk berdiri. Kan ngoten. Tapi sawangane sing delok tekan njaba, Masya Allah, sulitnya, saknone dan lain sebagainya. Tapi ternyata sing nglakone ya enggak gitu-gitu amat kok. Nate wonten jenengan ngeten iki. Pasti pernah kan keadaan sing sawangane teko njaba kaya mengenaskan, tapi sing ngawaki sing nglakoni ya biasa-biasa saja kok. Nggih, kan ngoten ya. Ya enten satu kaidah di dalam kaidah fikhiyah niku ngeten. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Jadi satu perkara ini nek kapan menyempit dia akan memberikan kelonggaran. Niku wis mesti ngoten niku. Ya tenggene donya selalu seperti itu. Ngoten nggih. Kita melihat mungkin ana wong napa niku enek wong sugih omahe ombo latare ombo mobile gawedhe kok longgar kabeh. Belum tentu, Pak. Pasti masih juga ada kesempitan di dalam hidupnya. Mbuh tagihane akeh. Ngoten nggih. Mbuh masalahe akeh nang ndi ditabraki, nang ngarep dinteni pekerja, nang mburi dienteni bojo, nang samping-samping digereniki anak. Sumpek sampean. Ngoten nggih. Kita melihatnya dari luar koyok longgar, tapi di dalam urung karuan. Ada lagi orang yang miskin, rumahnya kecil saja, ngoten nggih, aktivitasnya tidak banyak, tapi kita melihat orangnya itu longgar. Gak kakean pikiran, santai kehidupannya, wayai jamaah isok jamaah, ngoten nggih. Sementara sing sugih niku urung karuan isok jamaah. Wayai haji ya isok haji, ternyata nang mburi sapine 5, ngoten nggih. Rumahnya kecil saja tapi sapine 5. Ya, wayai berangkat haji ya bangga isok berangkat. Nggih. Niki keadaan tenggene donya sing ngeten niki, naik turun, sempit longgar, sakit sehat, ngoten nggih, kaya miskin, memang dibikin oleh Allah supaya napa? Supaya kita niku masih tetap mengenal Allah dan kita tetap mengenal siapa diri kita. Selanjutnya kalau setelah kita mengenal diri kita, kita tetap bisa membuktikan bahwa kita adalah tetap kawulane Gusti Allah. Kira pinten menit? Kurang 11 menit. Oke. Yang berikutnya niki rada mikir, Pak. Nggih, muga-muga mboten enten sing ngantuk. Karena ngeten. Banyak di sekeliling kita mereka mengatakan saya lagi memperbaiki dunia. Saya lagi berbuat kebaikan, tapi sebenarnya dia menghancurkan. Niki mungkin jenengan peta niki Mbak, tapi ayatnya jelas. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka bahwa hei jangan berbuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka jawabnya enggak kok, saya enggak berbuat kerusakan, sesungguhnya kami itu berbuat kebaikan bagaimana supaya bumi ini semakin enak untuk ditinggali. Kalau mboten badhe menyentuh kehidupan kita yang napa niku, yang dekat dengan kita, jenengan kula paringi contoh sing rada adoh. Nggih. Jadi ngeten. Negara-negara besar, organisasi-organisasi besar, perusahaan-perusahaan besar, mereka niku ada satu napa niku? Ada satu program namanya depopulation. Depopulation niku artinya pengurangan penduduk. Ketika ditanya, kenapa kok harus dikurangi penduduknya? Mereka punya argumen yang jelas dan koyok-koyok sawangan ini koyok api, Pak. Apa katanya? Bumi ini terlalu padat. Sudah terlalu banyak orangnya. Sehingga kalau terlalu banyak orangnya, ini akan membuat kualitas kehidupannya itu akan rendah. Karena royoan. Jadi jalan satu-satunya adalah nopo harus dikurangi supaya orang yang tinggal di dunia ini ya enak,
Dan yang tinggal juga yang enak-enak saja, orang-orang yang sehat-sehat saja, orang-orang yang kaya-kaya saja, orang-orang yang pinter-pinter saja. Pak, Bu, alasan mereka luar biasa. Bener napa mboten? Masuk akal napa mboten monggo kita? Masuk akal. Akhirnya supaya program ini bisa jalan, gitu, supaya ini bisa jalan, harus dibikin macam-macam cara supaya manusia niku gak akeh. Ya napa carane? Dibikin perang, Pak. Dibikin perang. Dibikin senjata. Mereka kalau bikin senjata juga sama, Pak. Mereka juga punya dalil. Ngapain kamu bikin senjata yang canggih yang bisa membunuh banyak orang? Mereka jawabannya, kalau tidak ada senjata, tidak ada keamanan di dunia ini. Masuk akal nggak, Pak? Coba bayangkan kalau semua orang punya senjata, nggak usah jauh-jauh lah. Kulo saniki ngaji misalnya, tenggene mriki enten bedil, jenengan nggih beto bedil, ngoten. Enak kira-kira ngaji. Masih kulo ya rada pikir iki salah langsung melayang ini. Kan ngoten, Pak. Keliru sithik langsung dor, selesai sudah. Nggih, langsung gorong salam wis buyar. Nggih. Tapi sekarang coba jenengan lihat semua negara-negara besar niku berlomba-lomba bikin senjata canggih-canggihan. Nggih. Dulu waktu napa niku cerita tentang Hiroshima Nagasaki, ngoten nggih. Ada satu bom kecil niku sik belajaran, Pak, wong Amerika sik belajaran. Namanya Little Boy. Itu bom dijenengi namanya Little Boy karena saking cilike. Tapi kecil itu saja sudah sanggup menghancurkan satu kota. Diculno loro, Hiroshima hancur, Nagasaki hancur. Nah, bom yang sekarang niku 100 kali ganda lebih kuat. Jenengan coba bisa bayangkan bagaimana. Nggih. Kalau yang kecil saja, yang bobotnya cuma 100 kilo itu bisa menghancurkan satu kota, lah bagaimana yang jumlahnya ton-tonan? Yeah. Amerika itu punya hulu ledak nuklir itu 10.000 lebih. Satu saja dilempar ke Pulau Jawa, selesai kita. Yeah. Karena yang di Hiroshima Nagasaki yang kecil itu Bapak Ibu, enten sing mati langsung. Yeah. Tapi yang menghirupnya yang nggak kena langsung mati pelan-pelan. Enten sing bertahan tapi kemudian ada kerusakan luar biasa di sistem sarafnya. Ono sing gak iso ndelok, ono sing gak iso krungu, ono sing gak sambung dijak omong, ono sing napa niku nggak bisa hamil dan lain sebagainya. Itu yang kecil. Dan mereka sekarang bikinnya gede-gedean. Itu baru satu jenis senjata. Katanya merapa? Untuk keamanan. Cek aman dunia niki. Saya pertanyaannya, kalau semua negara punya, ayo ya apa? Nek uncal ini wingi niku wis meh, Pak. Pakistan sama India niku. Pakistan punya napa niku? Punya nuklir 300, India juga punya nuklir 300. Ini nek uncal-uncalan loh. Bisa nyampe sini enggak? Bisa, Pak. Nggih. Efeknya bisa nyampe di sini. Minimal mungkin kita kesulitan main bola karena Pakistan itu penghasil bola nomor 1 di dunia. Lah ini Pakistan enggak ada bola nanti. Nggih. Belum lagi dia penghasil gandum nomor 5 di dunia. Padahal gandum kan makanan pokok, Pak. Tenggene mriki gandum digunakan untuk tepungnya niku nggih. Untuk Indomie niku kemarin kan kacau gara-gara Ukraina sama Rusia perang nggih. Harga gandum tinggi. Lah nek kabeh saiki negara padha perang-perangan ucal-uncalan nuklir ya nopo? Jarine memperbaiki, jebule marah merusak. Masih banyak senjata-senjata mereka yang luar biasa nih, Pak. Senjata mereka sampai sakit ngotak-ngatik cuaca.
Jadi cuaca niku misalnya wong Amerika iseng kepingin ya apa Amerika Jawa itu kemarau terus, itu bisa mereka bikin. Mereka punya senjatanya di Alaska. Ya. Mereka punya senjata namanya HAARP, niku bisa mengacaukan sistem atmosfernya. Yang terbaru lagi niku senjatanya pakai gelombang. Kemarin diuji coba. Mungkin 1 bulan kemarin diuji coba tenggene Filipina. Masya Allah, mereka dalihnya nopo memperbaiki, tapi sebenarnya merusak. Bagaimana kalau seandainya tanpa senjata-senjata itu, bukankah kita akan semakin enak urip? Lah eco to, Pak. Wes senjata paling mentok dibatasi. Wes paling mentok arit ngono ae wes. Nek kepengin gelut-geluto tapi gawe arit, aja gawe bedil, bahaya. Wong sing gak salah melok kena juga. Nggih. Nggih. Hiroshima Nagasaki niku yang dibom niku niku 70 tahun tanahnya nggak bisa dipakai. Kena napa? Radiasinya. 70 tahun. Dan saiki sak donya marang ngono nuklir-nukliran kabeh. Anggaplah wong Indonesia tok sing urip ngono. Kita lak toleh mari ngono. Gak ono koncone. Katene nang Mekah numpak kapal, pabrike nduk Amerika wis tutup. Boeing itu wis tutup. Terus kita budal nang Mekah numpak nopo? Oh, numpak sepeda motor. Jepang juga kukut. Misalnya. Oh, numpak mobil listrik. Penghasilnya Cina. Cina wis buyar. Anggaplah karo Indonesia tok. Toleh. Mosok enak ngoten niku. Kan ngoten, Pak. Nggih. Jadi dari sini jenengan kula ajak satu hal, yaitu nopo? Ngugemi dawuh Gusti Allah, ternyata Allah niku maha benar dengan segala firman-Nya. Tapi ngoten niku ya gak kena diilangi, Pak. Jenengan gak bisa kok moro-moro wis aku tak dadi Batman ae. Kabeh sing jahat nang ngene donya saya berantas semua. Ndak bisa. Karena ini sudah sunnatullah dan sudah ditetapkan dengan Quran, akan ada orang-orang yang merasa memperbaiki dunia tapi sebenarnya menghancurkan dunia. Sawangane ngoten. Nah niki nek didawakno niki kek sampai tutup sistem cara makan kita, cara mengelola sawah kita, sampai pendidikan kita juga semuanya sudah dihancurkan. Semuanya wis dihancurkan kabeh. Sak panganan-panganane, ya. Makanya sekarang niku makanan itu sing bener-bener sehat itu sulit sekali, Pak. Kecuali jenengan nandur dhewe. Makanya bener Kanjeng Nabi niku dawuh jauh-jauh hari, sumben itu yang paling berharga itu adalah nopo? Niki, pertanian sama peternakan. Makanya nek sakit anak-anak ayo diajari niki. Nih, karena kita sudah di ujung zaman. Dan ini pasti benar. Kanjeng Nabi gak tahu mbujuk. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.